Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita baca beberapa hadis untuk mengulang kaji awak. Masih diawali dengan alif. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mati manusia, in qata'a amaluhu, terputus segala amalnya, illa min salas, kecuali dari 3 perkara. Jadi kalau manusia kalau mati, habis duit. Duit, anak Nabi makan tak ada lain. Ada makan mati lain. Minum tak ada lain. Sembayang tak ada lain. Dia panik mana sembayang, mati je lain. Kalau lah mati, ayo tak ada sembayang tu lain. Pilih duit je lain. Pilih bangun je lain. Wajib tu solat. Tak talak tagak, duduk gai. Nak talak duduk, lalok gai. Nak talak lalok. Kedek-kedek masuk kalau yang muah je. Kui kendak je talak lain. Berarti kerana nak mati lagi. Kalau lah mati, in qata'a amalu, tak putus segala karajuan. Udah nak taluk dewan madui masalah tu lain, mati je lain. Betul masalah nak kedua lain, masalah di akhirat nak kena doi lain. Mempertanggungjawabkan segala karajuan di karajuan sama suwi. Jadi adu batin. Alladzi khalaqal mauta wal hayah, diciptakan oleh Allah Ta'ala ada mati, ada hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan uji sia nan terbaik amalnya. Untuk batasan uji itu, lah mati lah cuba hidup, datu mati. Disitulah praktek ujian
menilai siapa yang terbaik di antara manusia itu tadi. Jadi kalaulah mati manusia terhenti kasadoi, tapi ada yang tidak terhenti, ada yang tidak terputus. Atau sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Awalah mati, tapi nya masih mengalir jo kawak, yaitu nya sedekah jariyah awak. Masih bisa awak terima suplai nilai dari sedekah yang kita berikan. Namanya sedekah jariyah, sedekah yang selalu mengalir. Atau sesuatu yang awak keluarkan dari harta awak, kemudian sedekah itu tadi dimanfaatkan, maka nilainya itu akan terus jariyah mengalir kawan. Itu nak do putu-putu itu, nak do pambe mau mati awak, mau masih hidup awak, tetap ada tambahan nilai, ada pasokan pahala kawan. Kalau awak matikan lah habis ada itu terhenti catatan awak. Kok laporan keuangannya kok lah berakhir awak sampai di situ laporan kegiatan dan segala macamnya, tanggung jawab awak, akuntabilitas awak sampai di situ. Tapi kalau sama suawak lain duit pernah bersedekah, berinfak, berwakaf, kemudian dimanfaatkan. Banyak guru-guru awak mencontohkan mewakafkan tanah, kemudian sesuatu yang dimanfaatkan oleh publik dipakai terus mengalir dari mana. Yang biasa ada di Bali, Al-Quran dibaca taruh, dipakai taruh. Itulah yang kemudian akan memberikan tambahan nilai dari ibadah awak, amal awak, dari awak sama hidup. Jadi itu tidak ada putus-putus ya dong. Karena tadi inqata'a amaluhu, terputus amalnya kecuali 3 perkara. Berarti nanti 3 kok tidak ada putus-putus, tidak ada terhenti-henti, tarimo. Itu sebuah motivasi, sebuah nilai yang jika ikut di karajuan itu menguntungkan bagi diri awak. Makna itu yang kemudian yang harus disosialisasikan. Sabok dari pandang secara kasat mata dalam teori ekonomi klasik ya, di kaluan milik awak, lalu terjadi pengurangan dari yang awak miliki berpindah kepemilikan kepada orang lain. Jadi secara kasat mata itu ya, kurangan ada awak komat, balabian ada orang. Tapi justru di situ sebenarnya nilai tambah, added value. Nilai tambah ketika awak mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat dalam kerangka sedekah, wakaf, lalu kemudian dimanfaatkan, itulah yang sebenarnya yang menjadi milik awak. Jadi paradigma awak, cara pandang awak itu nak dirubah lagi. Asumsinya salah moko dianggap kurang punya awak, justru nan awak keluarkan itu namanya jadi punya awak. Punya awak yang akan menolong awak nanti. Tidak boleh yang bisa memberikan nilai tambah kecuali sesuatu nan awak kaluan sama suidi. Sedekah subuh, dapat bungkui pagi-pagi dimakan di jamaah subuh, namanya di darah daging. Manggari terus semakin rajin beribadah, sedekah jariyah. Hanya perlu deh sehat wae, beribadah lu orang itu.
adolo nilainya kawan. Kalau seandainya orang-orang ekonomi sebelumnya, ekonomi klasik tuh, kok Adam Smith tuh mengerti lah dengan konsep kok akan kembangkan lo. Makanya gitu dalam kajian Islam, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim kok, nilai yang wak keluarkan itulah yang akan bertambah dan itu yang menjadi milik awak. Tentu beramal dengan ikhlas. Sebab ketika memberikan sesuatu lalu kemudian diiringi dengan cercaan, sesuatu itu menjadi tidak punya nilai. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Perkataan yang ma'ruf kecil nalayelo justru lebih baik daripada sedekah yang saat memberikan sedekah itu diiringi, diikuti, disertai dengan cercaan, ciraco. Kau ambil kan? Muncul aja kirim tipping pun ya. Itu ada kian tata mainnya celebi selui. Nyopope, nyociraco orang. Hilang harga diri orang deh, rendah martabat orang deh. Apalagi dalam konteks zakat. Dan zakat itu muncul yang mau orang menerima. Kau orang menerima lo yang ciracui. Kalau tidak akan memakan awsakhun nas. Dalam kajian fikih awak, harta zakat yang tidak dikeluarkan itu adalah menjadi kotoran. Kalau nyo makannya berarti nyo memakan kotoran manusia. Nah itu. Jadi gerakan-gerakan sosial dalam sosial keagamaan yang bentuknya adalah sedekah, infak, wakaf, itu sebenarnya punya nilai bagi orang yang memberikan. Tidak saja, mohon maaf, tidak saja dalam cara pandang manusia yang dermawan, manusia yang baik itu akan selalu hidup dikenang oleh masyarakat sepanjang elok, nyusuku berderma. Manusia kok akan tetap mengapresiasi apakah orang yang memberikan berharap itu atau tidak. Manusia secara wajar akan selalu memberikan apresiasi, penghargaan dan pujian. Desianu ibadailu itu kan spontan, itu lahir dari rasa syukur, dari rasa terima kasih dari orang yang diberikan. Nah, itulah kelebihan Khadijah ketika kedermawanannya, kebaikannya itu menjadi alat kekuatan. Orang tak bisa mengganggu Nabi. Aduh sangkanya, nyurang elo, nyurang bayi, nak mungkin wak gaduh suami edo, nak mungkin wak ganggu suami edo. Begitu dampak secara manusiawinya di dunia. Apalagi kalau dilakukan ikhlas karena Allah, akan menjadi nilai yang selalu mengalir. Itulah kekuatan nilai yang dibangun di dalam Islam, di dalam harta yang dimiliki oleh manusia. Ternyata ada punya orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari apa yang telah Allah berikan rezeki kepada mereka, maka seyogianya mereka berbagi. Itu nilai Islam yang sebenarnya solusi dari penyelesaian masalah manusia. Masalah kehidupan manusia, masalah kemiskinan, masalah keterbatasan ekonomi, masalah distribusi. Di Islam
itu didistribusikan. Ndak sadua yang punya awak doh. Nah, beda dengan aliran-aliran lain, ada kapitalis namanya. Kalau kapitalis itu inyo mengumpulkan kasadonya sebanyak-banyaknya. Nah, dulu dikatakan oleh Max Weber namanya Spirit of Capitalism. Bahasa kerennya ada nilai dari kapitalis itu semakin banyak yang mengumpulkan harta, hanya masuk surga sih. Itu membuat kajang bakal aja mencari pitih itu. Nah, mereka nyobali lo suri pengampunan dosa, pitih lah banyak, ale baru surga, nyobali surga tu je. Dulu orang dan oknum tokoh agama yang Islam dah, hanya jual tiket surga, kok sekian ratus juta je, ada kanyang lo, nang kapitalis ko yo lo je. Nan orang kau tadi memperjualbelikan agama tu tadi, nyo olah-olah, nyo ubah. Nan orang pengusaha ko bakal aju sama banyak piti kumpul aja. Dengan piti ko kaya balik saja. Dia ambil kameh di piti, dia ambil kameh di piti menjadi nyo balik ke surga goje. Kece takah masuk ke bioskop je no ko kalah surga. Pakai balik-balik tiket dah kata je. Nyo sogo lu malaikat. Pakai sogo kemudian. Dek marah so piti banyak. Nilai itu adalah kepemilikan individu itu. Inyo yang punya kuat, dia bakal reko, dia bakal rajo, mengalu minta-minta lah. Sama kayak sak lambah. Sak lambah tu awalnya bansai, kemudian taat ke surau, rajin ke surau beribadat. Nabi perhatian kayaknya. Datang ke surau tepat waktu, tapi ketika pulang gak capek. Cuma telisik dicek kira beliau ada keterbatasan dalam kepemilikan harta, yaitu kainnya untuk sama yang rumah cie berdua. Maka tagage-gage pulang supaya rumahnya bisa tepat waktu sholat ada kira-kira lah. Diketahui itu kemudian diberikan solusi oleh Nabi dan dia mau ada usaha. Sudah anak kambing. Lalu kemudian dari modal yang diberikan itu berkembang, terus berkembang, tambah banyak, dan salah bahwa semakin sibuk lambe-lambe sama yang jemaah lain. Kemudian sekali je lah, sekali seminggu je lah, sampai Jumat je lah. Ada tu dua kali dalam setahun lah, sampai raya je lah. Dah berkurang je. Lalu kemudian lah tersiar kabar bahwa Yokola sukses, bitilah banyak, diutuslah sahabat untuk memungut zakat. Aja WR. Lama-lamanya meminta, pandai-pandainya meminta. Kau yang usaha kau buat boleh kan tulang 8 kari kau latihan mak. Tidak barang-barang tonggo kalau bakaran jual kau kini lama-lamanya meminta. Mencira colo ongeh lo alat kanya kecilnya. Kau ni banyak. Ketika dulu alun sia-sia ada mengamangan apa kalau rajinnya. Ketika lah menape orang lo dah cira cuy. Tu nak tahu deh keceinyo je nak punya. Padahal di dalam harta nanyo cari itu tadi wa fi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Hak orang lain di dalamnya. Kalau yang namanya zakat itu kewajiban yang mesti dikeluarkan kalaulah sampai nisab dan haulnya. Punya nilai tambah. Nilai tambah tu nyola barakai lah sesuai dengan standar. Kemudian nyoba dia berbagi, ada berinfak, ada bersedekah. Kalau nyoba zakat tu jale-jale ni masyarakat korang rami ni.
Api tiangmu sekian, zakatmu sekian lah, apa sampaian. Tapi kalau sedekah itu sembunyi-sembunyi. Kalau sedekah anak perlu orang lainnya tahu. Jadi tangan suhu, tangan kidar, perlu tahu itu lagi kiro. Tapi kalau zakat, banyak jalan api tiangmu sekian, pendapatanmu sekian, abalah zakatmu, aku sekian zakatmu, banyak jalan. Namun susu aja. Aku zakat pokok apa cuni ya itu. Tapi kalau yang sedekah, nampak aneh-aneh itu beda. Kalau yang nilai tambah itu ada bonus-bonus itu tadi sedekah jariah. Itulah nilai bonus yang mendapat aliran pahala walaupun awak rahmati. Kalau awak ingin dapat aliran pahala di dalam tubuh awak, dapat jo aliran pahala itu, yo rajin-rajin awak sama suidui sedekah jariah. Kecil guru awak kok sampai di dalam kubur lapang, kok tajam pumpune, kok babiso tawa, kok kalam tarang. Katalah itu dan akan menjadi nilai tambah. Edit video curang tu dapat aliran tu, dapat kiriman. Tu nampak kiriman apa? Taruh mengalir unlimited tanpa batas. Tak pakai sinyal-sinyal ke kiriman anu tu dah tupak lo tu. Kok sinyal rusak gini ya? Terganggu kiriman nilai pahalanya ke kubur. Tak dor. Takatulah kekuatan dari sedekah jariah. Gerakan-gerakan sosial keagamaan seperti itu ketika itu kuat menggema dan itu akan menjadi solusi dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan kemudian akan menjadi nilai tambah bagi yang memberi ketika nyolah mati dan kemudian itulah yang mengalir taruh kepada yang sudah meninggal. Au ilmin yuntafa'u bih. Nang kedua dan taruh mengalir harus menjadi keyakinan dewa, yaitu ilmu yang bermanfaat. Tu waktu tu buat dulu ilmu tidak bermanfaat. Aduh, karena dulu kita orang pakai ilmu orang kan baca pakai ada logos, ada biologi, ilmu tentang ada sosiologi, ilmu tentang ada ilmu tidak bermanfaat. Atau kau ilmu menciluk, ilmu pelajarannya ilmu dan merusak alam semesta. Pokoknya yang tidak bermanfaat, berarti tidak masuk tu. Ini adalah ilmu tentu dicari apa yang definisi ilmu. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat berarti ilmu yang kemudian bisa menjadi solusi, mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi umat. Ilmu nambah akhir kok disikoko ilmu syar'i, ilmu yang menjadi dasar bagi orang kemudian untuk bekerja, untuk beramal. Termasuk ibadah diajar dari guru ngaji awak ta pandai awak mengaji awak sudah tu baca Quran alif dan diajarkan dari guru awak kemudian bermanfaat bagi awak untuk bisa membaca Quran, itu akan tahu mengalir. Guru-guru ngaji itu termasuk orang-orang yang akan mendapat kiriman pahala tadi. Kalau ada waktu dulu mode baru di ateh ban baru di ateh apa baru di bawah bin baru dapat bun ban bin bun itu model baru. Itu balaguan tu baru di ateh ban ada nama baru di ateh ban je itu ban baru di ateh ban je baru di bawah bin baru di depan bun ban
bin bun. Nak ada orang tu model ya. Jadi ilmu guru awak kalau memang tak kamu kami di pesantren tu ada senior kami. Masuk kami diajarlah Al-Fatihah, makna Al-Fatihah, ada nama ajan catatan doa. Apa doa tadi? Dibaca doa itu tadi mengalir pahaloi, bermanfaat ilmu. Jadi guru-guru mengajarkan ilmu. Maka orang yang berilmu itu disebut dengan alim. Orang yang alim. Maka orang yang alim nyo harus berperan menjadi guru. Sehingga ilmu yang dimiliki bisa dikembangkan dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Yang berilmu tujuannya yang jadinya dia sembunyikan ilmunya. Dia santiang seorang ya, tidak namuhnya bagi ke orang dah. Padahal dalam teori ilmu pengetahuan itu, semakin ilmu itu dibagi, semakin berkembang, semakin dapat. Termasuk guru-guru namaja itu sebenarnya baraja lo balik. Apa kaji dek? Baulang pasal jalan dek, batampuh. Kalau nak diulang-ulang lo, lupa. Jadi mengkoe kalau istilah guru ambo tu pengajian, taruhlah awak kok berilmu awak maja. Kalau tidak berilmu awak baraja. Kalau laya awak maja atau baraja, maka takana sagalo tidak lupa. Kalau awak tidak maja dan tidak baraja, lupa segala dan tidak takana. Itu teori itu. Jadi makanya orang yang berilmu kemudian mengajarkan ilmunya justru mengembangkan ilmu pengetahuan itu bagi dirinya. Tak ada kurang tu dah. Tadi orang ajar dalam sedekah tadi, aku binti juga. Ada yang kau orang secara kasat mata berkurang binti juga. Tak berkurang untuk inyo sebenarnya nyo keluar. Berkembang tadi itu jangka panjang untuk masa depannya. Kalau ilmu tak tujuh kalau seandainya nyo ajarkan, tidak akan berkurangnya dong. Semakin mana tahu, semakin laki, semakin hafal dan semakin paham, dapat zuk, dapat rasa itu tadi. Jadi makanya balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Boleh kita nak tutup umuan agak dulu Kalau punya pengalaman jauh berjalan, banyak dilihat, lamu ini banyak dirasui. Ia memang awaklah banyak duduk bagi tua wali. Karena kemanakan awak, kacucu awak, lah mulai awak bagi nasihat dengan cara yang benar dan sabar. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dingean disampaikan. Kalau ikut kerajuan, ikut kibai. Kalau ikut apa buat, ikut jadi harusnya awak begini. Ikut dan seterusnya. Dek karena pengalaman waktu tadi, karena ilmu yang terbaik itu adalah pengalaman itu menjadi ilmu dewa. Makanya yang bermanfaat bagi yang lain. Kalau seandainya ilmu itu diamalkan pula di orang tu, jadi guru lo, diajarkan lo ke orang lain. Awal mati, dapat dewa pakiriman tu tadi. Dan tak untung wak kiriman. Kalau orang yang pragmatis, pastinya aku nilai untung yang luar biasa. Awak hanya bagi ilmu, kemudian ilmu aku dapat dari anak murid awak. Anak murid awak kobam murid lo, nyo ajarkan lo ke orang lain,
diamal kalau ada orang lain kok tadi untung awak. Oh, soal nyata, soal nampak rasa untung itu jangan berpikir secara lahiriah seperti itu. Ada masanya ketika orang nak nampak dawa hasilnya sekali capek mati nak. Nak nampak dawa kini doa ilmu dah berempat aku untungnya kawak matilah. Kemudian rasuan manfaat. Bila mati lah kadang-kadang secara kasat mata mungkin banyak orang nampak. Tapi yang pasti secara duniawi, secara manusiawi, sama sawa idui, kalau awak alim, awak berilmu, awak ajarkan ilmu awak ke murid awak, rata-rata nak dulu murid kau nak lupa murid guru ya. Ya tu nak. Kalau gurunya baik, kemudian terkesan, kemudian mengajarkan sesuatu dengan cinta, dengan senang hati, langsung aku tak batinnya murid kau sayang ke gurunya. Pak, ibu, ku ustazah tekanan itu. Awak kadang-kadang cuma boleh kamu murid awak. Awak dia lah lupa dia lah tua dia banyak mana lo murid awak. Kalau dia awak tu kan makanan, cik mana atau dia mana, cik bagak mana, kerengkang mana, cik pandia mana itu lah boleh tekanan awak. Tapi dah biasa-biasa cuk lupa. Pikuk kerong mana? Apa awak tu sebaiknya tulis dia dua awak diuruh dia awak. Nah, awak salah sayat. Nah, jadi makanya jelas sebenarnya ketika awak hidup awak lama dari mula hasil dipuji, kemudian diapresiasi, kemudian disenangi. Ada ucapan terima kasih dari murid awak kalau awak berilmu, kemudian ilmu awak ajarkan, ilmu awak yang ajarkan itu bermanfaat. Mangko kalaulah mati awak, kau inginnya mencuba langsung memperoleh hasilnya, mati. Sebab kalaulah mati, kan tak ada kerja tu lain. Menerima hasil dari ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Ayah buat level sama banyak uang tadi. Siana lebih level antara lamu tu, dan dari atas banyak jaringannya. Dapat jaringan aku. Banyak mana mata rantai. Banyak bonus saya dapat deh. Makanya berbahagialah orang yang berprofesi sebagai guru. Yo guru kau dah mesti guru yang terdaftar dalam manual. Kamu guru tak tercatat mau pemerintah ASN mau guru. Dah itu je doh guru kau, guru kehidupan di lapangan, di masyarakat, apapun. Boleh kalau seandainya awak di surau, majajanan masyarakat memberikan ketauladanan, semuanya akan mengalir. Boleh aja anak PAUD, anak TK, lalu pandai manga-manga diajar bismillahirrahmanirrahim. Dapat dia bismillahirrahmanirrahim itu makan baca bismillah. Untuk kerja baca bismillah. Nah itu akan dapat aliran pahala. Taruh, tak ada putu-putuin. Nah, jadi kayak multi level tadi lah. Kemudian yang ketiga, awaladin solihin yada'ulah, atau nan punya anak apa? Anak yang soleh dan anak caliah. Anak yang soleh yang berdoa untuknya. Kalau punya anak berdoa awal kepada Allah Ta'ala supaya anak waktu tadi anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya
kepada kami pasangan istri atau suami, anak-anak yang soleh, yang menyejukkan mata. Mencari aja sana matua deh. Itu anak yang soleh. Jadi halonyo menjadi imam ikutan. Dan ada banyak pertanyaan. Ba'atu anak wa nak namu do disuruh ada wa nak namu diajak solat nak namu pokoknya sebelum akil balik itu tugas awak, kewajiban awak. Kemudian lah akil balik tetap awak maingian. Wajak tarwih, waimbau tarwih. Kalau soal amuh ndak amuh, dapat hidayah atau tidak, itu adalah urusan Allah. Ikhtiar awak majak tarwih. Kan itu banyak menjadi problem orang tua. Banyak konsul, banyak curhat ibu-ibu, bapak-bapak nak punya anak, ini lah punya lo, kok kebuh kan adang. Tiko alun punya anak lai, deh lagi ala wa anak, iyo ne alah nepe amam bina lai, menjago lai, supaya menjadi anak yang soleh. Kemudian anak yang soleh itu mendoakan orang tuanya. Sabtio yang berdoa tembus tari. Dapat aliran palu kawan. Walaupun lama mati awak. Nak cenan awak itu punya anak yang soleh. Lalu kemudian nyo berdoa untuk awak. Itu pakiriman doa dari anak awak, anak yang soleh. Itu nado henti-henti walaupun lama mati awak. Tu sama sedui ba, mas sedui dapat juga. Dalam penambahan catatan awak. Tapi kalau lama mati awak kan tak ada menerima apa-apa lah terputui. Kecuali doa itu salah satu. Doa anak yang soleh. Kalau nyo punya anak, bisa jadi anak nanya bina. Nyo disikukan disebutkan adalah waladin solihin. Kau ada contohnya anak orang siak, rajinnya membantu membina. Ada anak asuh. Silakan bisa masuk anak asuh. Anak asuh waktu tadi kan dah anak biologis nama itu dok. Anak yang wak didik, anak yang wak asuh, kemudian yang menjadi yang soleh, awak didoanya dok. Masuk. Boleh kau awak lu punya anak, itu bahasa yang kemana le? Anak yang wak asuh. Mangko kebagian lu punya anak silakan. Hah? Iyo, lain dia curhat lo tu bah tu le. Awak yo cenah lo punya anak soleh tu, pe lo punya le disebutkan di sikoko adalah waladin solihin. Anak pokok anak-anak nama anak-anak nan jambi atau dibina. Contoh kita punya anak adu santri, santren, hafiz butuh biaya. Lagi biaya tadi dikirimnya bantuan yang semacam di doanya awak taruh itu dapat lo ada waktu pastinya taraso denyo orang tua asuh kan ada orang tua biologis ada lo orang tua sosiologis yang membantunya ada orang tua ekonomis membantu ekonomi menyekolahannya kemudian magiah kebutuhannya doa lo tu. Nah, ya jangan cameh lain nama lo dapat rezeki nanti katu. Anu je tapi dibina aja anak. InsyaAllah itu akan mengalir pahalanya bagi orang tuanya atau orang tua asuhnya yang anak tu tadi beliau bina, kemudian beliau didik, kemudian menjadi anak yang soleh. Setiap doanya akan mengalir lo ke orang tua yang sudah meninggal dunia. Yo. Ada seorang ya, katakan seorang muslim, ya muslim kan, pintar ngaji. Yo. Jadi ini aku suka ngajar anak. Cuma cik anunya tak sholat.
bakaki lai, bajari lai, pi kapalo nak do. Tu namanya kapalo pontong namanya. As-salatu ra'sul amal. Salat tu kapalo amal. Itu namanya nak bakapalo namanya. Nak bakapalo amal. Anak ini dapat amal juga kan tadi? Dapat catatannya ada. Kalau seandainya meninggal, anak-anak yang aku tuh mendoakannya sampai enggak? Oi, pokoknya ada dapat deh. Dan palo nanti katu dapat juga deh. Pinan tugas pribadi kewajiban pribadi kalau iko namanya kan tambahan namanya ko subsidi tambahan. Pinan dasarnya nak do punya dah tentu tambahnya tambuhnya dapat deh. Nasi dasarnya nak do dah. Kalau nasi tambuh ko nak do sampai dan nasi tambuh. Nah, jadi makanya beragama itu kafah. Itu nak beragama, itu maaf lah, mohon maaf. Kadang-kadangnya manja tu, ya udah karena ada salary lo di situ. Sama yang nak dodo. Itu kan niatnya lah salah namanya. Itunya niatnya lah salah, Tuhan yang tahu tu. Ini rajin mama anak-anak. Yo rajinnya dia dulu nak kanyuaroi dan tu yo. Cuma lah di perenya le rajin dia dapat. Ini maja tu enggak do, tu enggak do kita dia sukarela, tapi nyaja anak-anakku yo bana. Dan anak didiknya tu sayang-sayang dia. Yo. Di samping akan itu, baan sama kopi, sekolah bahagia. Yo. Cuma tidak sholat. Yo. Jadi Recehannya senyum saja. Oh, senyumnya. Yo ingin mendapat senyum serakah lah mah. Senyumnya tanya senyum, ada pe serakah tu. Sedih gitu apa ada cara dia mengaji. Yo kapal lu nak do ba acar wele. Biasanya tidak sholat. Nak solat ibu ade. Pada solat ko dikacat as-salatu imaduddin. Salat tu tiang agama. Kemudian awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama dia tanya, iya, ada udah matanya tunggu, inyo rajin bersedekah, inyo rajin berzakat, inyo lahir haji. Kemudian ada cara nokonya satu, tapi sayang sengene solat ini nak adonye, kece. Iyo nak ada bakal palu lah barangko. Saya tak kakuan dalam teori interview ditanya dulu yang pertama le semayang ndak lah do tanya le ada semayang tu nak do tu ba anak kedua kena tanya anak kedua kepalu iko nak do sih tapi kan tetap itu dicatat sebagai amal ibadatnya. Lalu kemudian kalau do berdoa dapat lo nilai-nilai tambah kau sebenarnya menyangkut jo ada nilai dasar. Kau kata tambuh, definisi tambuh apa? Tu makan dasar kau lo. Tu bertambuh nama kau. Ni makan nasi tambuh je. Buat nasi tambuh je aja. Nasi tambuh buat alam nambuh. Tu ada basamban, ada badasar nama. Nasi tambuh. Jadi kembali diingatkan sebenarnya tentu ada kebutuhan kewajiban individual, kewajiban fardiyah fardu ain awak. Kalau lah maja itu kalah namanya fardu kifayah. Lah ada orang dan maja. Nah, tapi kalau seandainya solat tu tadi tu individual awak masing-masing. Dah bisa bawa kiai kaya jindu ada mak awak bawa kiai kamak jalan semayang tu cek. Dah bisa di waki-wakian ni bangmo je li je wajib secara individual. Tapi ada juga kebalikannya ku. Kebalikannya. Solat rajin, mengaji rajin. Akunya tahajud segala macam. Tapi nya panjeke. Ada juga ku. Iyo. Panjeke bal ala rabi kan. Pilih inyo kalau solat amalannya ku santiam. Inyo bakiki. Panjeke. Yo berarti kan yo nak dapat. Nyo kampi pakai cian tadi ada ibadah badaniyah, badane. Berarti kan ibadah badannya semayang rajin ke badane. Ada ibadah maliyah.
Ibadah maliyah ku ada ibadah yang terkait dengan haratoe. Inya wajib zakat, zakat ceke berarti nyo nak alun beribadah nama tu lah. Atau itu sifatnya ada gitu. Iyo, memang manusia ku cike kir tu acok. Tapi bahasa bui mah. Nam punyo neneknyo jangan dapet orang. Nam punya orang dapet deh. Karena teori itu tadi maraso nanyo kaluan itu rugi bakurang apa yang mencari je itu paham kapitalis yang terjadi kau den bakureh kau lupa jo kaji mangko memahami Islam itu kafah untuk tahu dia ada rukun Islam sendiri samaya iyo wajib toleh zakat iyo lo puasa iyo lo haji iyo lo bagi na mampu jadi kan ada yang ibadah badaniyah dan ada ibadah maliyah. Ada ibadah yang melalui gerak-gerik tubuh awak, fisik awak, dan adalah ibadah dari harta yang awak miliki, ada nilai ibadah di situ. Nah, bukan soal besar atau kecilnya, tapi ukurannya itu seimbang dengan kepemilikan harta awak. Ada nih siapa? Oh kemudian si A nyoba saya. Dia masyarakat 1.000, dan orang kaya masyarakat 1 juta. Bisa jadi nilai 1.000 kan lebih gadang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, jadi makanya nan wak karajuan sama suawa hidui itu akan bisa menjadi investasi jangka panjang meskipun awak lah mati. Dan itu tidak akan terhenti seiring dengan awak mati. Lah mati dah awak dah moncoroh dia tadi. Sampai dunia kiamat mengalir terus. Ancaknya orang nan putu dan pertama nama manusia dan sesuatu. Jajanyo tu kitab. Bara hebat ulama wa. Kitab itu ada ditulis dan dikarang dan dicatat itu sampai kini dipakai doa di perumahan ini doa. Awak ni tentu harus ada karya awak yang membuat awak selalu hidup di generasi awak. Jadi baca je nama awak letak sabit itulah manusia yang selalu hidup meskipun dia mati. Kalau awak mati awak tu lah muhilah nak ada sabut je nama awak leh. Mati nama awak tu seiring dengan mati awak. Jasa awak nak ada, karya awak nak ada. Lah, tuan-tuan kita yang masih diberikan Allah umur panjang bisa berkontribusi yang bermanfaat, yang positif, kemudian bisa diamalkan oleh generasi berikutnya. Demikian fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.